Halo, apa kabar? Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelajar di kota Palembang menjadi korban pengeroyokan hingga tewas usai menonton pertandingan sepak bola. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menghentikan sementara lalu lintas ternak guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Menikmati lezatnya buah durian di Pasar Durian Kuto, Kota Palembang. Semua jenis durian dari Pulau Sumatera ada di pasar ini. Kita ke informasi utama, seorang pelajar di kota Palembang menjadi korban pengeroyokan usai menonton pertandingan sepak bola. Korban tewas akibat senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Tangis keluarga pecah tak kuasa melihat jenazah sang anak laki-laki tercinta. Rafli, seorang pelajar berusia 16 tahun warga Kecamatan Gandus, Kota Palembang, menjadi korban pengeroyokan hingga tewas usai menonton sepak bola bersama teman-temannya. Peristiwa pengeroyokan terjadi di Jalan Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, korban tewas karena luka sayat di bagian leher dan lengan. Selain itu juga ditemukan bekas pukulan benda tumpul di kepala korban, sedangkan pada lutut hanya lecet dan diduga bekas korban terjatuh karena dikejar. Semoga pelakunya cepat ditangkap, sampai kemanapun pelakunya, semoga cepat ditangkap. Kami dari pihak keluarga menghimbau kepada kepolisian supaya pelakunya dapat ditangkap secepat mungkin. Informasinya keluarga kita ini lagi menonton bola, pulang nonton bola. Mungkin informasinya keluarga kita ini mungkin pulang dari menonton bola mungkin. Masih remaja Pak ya? Remaja dia, kelas 2 SMA dia. SMA mana Pak? SMA Bina Lestari. Berarti kisaran umur 16-17 tahun? Iya, saya 16-17 tahun ya. Untuk identitas pelakunya tahu tidak Pak? Identitas pelakunya katanya sudah dikantongi oleh polisi kita itu ya. Kami atas nama pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak polisi. Semoga cepat ditangkap pelakunya. Pak, ini rencana mau dimakamkan di mana Pak? Rencana makam di Kandang Kawat Bukit Lama. Mungkin besok pagi. Jadi tadi kita melaksanakan pemeriksaan luar ya pada mayat jenazah dan jenis kelamin laki-laki. Jadi pada pemeriksaan luar itu kita jumpai ada benturan benda tumpul juga di kepala sebelah kiri. Kemudian luka tusuk di leher sebelah kanan yang kemungkinan sampai menembus ke sebelah kiri. Sama luka robek di bahu. Itu semua disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam. Benda tumpul hanya di kepala. Kalau diduga itu ada berapa lah kalau pelaku? Kalau pelakunya itu lebih dari satu orang. Satu orang? Iya, lebih dari satu orang. Karena kita lihat dari banyaknya luka gitu. Selanjutnya jenazah di... Nah, tadi keluarga kita serahkan sama pihak keluarga. Nanti kembalikan sama pihak keluarga. Kasih dong. Ya. Pihak keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Pastikan Anda tetap waspada setiap memarkir kendaraan. Seorang maling profesional di Kota Palembang gasak sebuah sepeda motor kurang dari 1 menit. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jakabaring, Kota Palembang kini semakin marak. Para pencuri menjalankan aksinya kurang dari 1 menit. Kejadian ini bermula saat korban memindahkan sepeda motornya dari dalam rumah keluar pagar yang berlokasi di kawasan perumahan Ogan Permata, Jakabaring, Kota Palembang. Namun saat korban masuk ke dalam rumah dan hendak kembali keluar, terkejut melihat sepeda motornya sudah raib. Ironisnya tak ada satu orang pun yang melihat aksi pencurian tersebut. Bilang aku nak keluar. Kunci motor dah ganti.
Posisi parkir di depan ini lah, biasanya di dalam ya? Biasa di dalam, berhubung ada acara, besok acaranya. Ini taruh luar motor. Motor ada kunci tambahan? Ada, tidak, penting itu baik, tutup baik, ada tambah aja. Tuh, udah ulang. Tiba-tiba udah hilang. Tiba-tiba udah hilang. Motor apa yang hilang? Motor Beat tahun 2017. Di depan ini lah ya? Di depan ini. Tidak terlihat apa pelaku apa Tidak. yang datang? Tidak terlihat. Lagi di kamar posisi. Pas nggak keluar tidak ada lagi motornya. Khususnya SPKP telah menerima laporan dari masyarakat terkait terjadinya pencurian kendaraan motor dengan modus. Sedangkan ini ada acara hajatan ya di tempat TKP, tapi dibilang alasannya memindahkan motor, ternyata motor itu dibawa lari oleh pelaku. Kita sedang mendalami juga untuk pelakunya, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Menurut keterangan kepolisian, dalam kurun waktu 1 hari bisa terjadi 2 kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah sumur warga yang berada di Desa Sepatan, Kabupaten Pali mengeluarkan cairan hitam pekat. Diduga sumur warga ini kotor akibat tercemar limbah minyak mentah yang berada di lokasi sekitar. Beberapa hari terakhir, warga Desa Sepatan, Kabupaten Pali resah dengan kondisi sumur milik mereka. Sumur warga ini mengalami perubahan warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Diduga kotornya sumur warga akibat tercemar dari limbah minyak mentah. Tercemarnya sumur dengan minyak membuat warga tidak berani untuk mengkonsumsi air sumur. Padahal warga kerap menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan minum. Sementara untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus meminta ke tetangga sekitar yang sumurnya tidak tercemar. Ya, cek itulah. Malah penuh cek itu. Untuk diketahui penyebabnya belum tahu, dari mana, Pak? Belum tahu. Ada aktivitas itu? Untuk ambil air dari mana, Pak? Aktivitas sekarang ini kita kadang minta sama tetangga sumber bor yang di depan, kira-kira 130 dari sini. Rumah yang terkena dampaknya, Pak? 7 rumah. 7 rumah. Itu sejauh ini pemerintah apa itu atasnya, Pak? Itu ditanggap itu Belum ada tidak lanjut, Pak, dari pihak lanjut, perusahaan, Pak? Warga khawatir limbah minyak mentah ini dapat mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Meski kepala dusun setempat telah melaporkan kejadian ini pada pihak terkait, namun belum ada tanggapan. Di sisi lain, warga sangat membutuhkan bantuan air bersih untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menghentikan sementara lalu lintas ternak di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maraknya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia membuat pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan beberapa cara pencegahan. Langkah ini dilakukan meski belum ditemukan penyakit mulut dan kuku sapi di Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pengawasan ketat terhadap hewan ternak milik masyarakat. Lalu lintas ternak masuk maupun keluar Kabupaten Ogan Ilir kini juga sudah dihentikan untuk sementara waktu. Kita sudah mulai melakukan pemeriksaan dan pengantisipasi. Kemarin kita melakukan di Desa Sukamulya. Kalau yang Raja, Sungai Pinang sudah. Nah, mungkin kalau waktu kita ke Desa Rantau Panjang, Kutadara, di Desa Kutadara 2. Jadi sementara ini pengecekan terus dilanjutkan, Pak, ya? Dan belum ada kasus yang kita temukan untuk organisasi. Tapi kan sekarang kan kita melarang sapi masuk dan keluar. Keluar pun kan sekarang posisi tidak bisa. Nah, mungkin dalam waktu dekat juga selain dari Desa Kutadara 2 ke Desa Pulau Semampu yang kami akan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi himbauannya, Pak, kepada masyarakat. Yang jelas himbauan kepada masyarakat jangan memasukkan sapi dulu dari luar, dan juga kalau ada yang
lapor ke petugas kami. Petugas saat ini telah melakukan pemeriksaan hewan ternak milik warga hampir di seluruh desa yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas jika ditemukan hewan ternaknya menderita gejala PMK. Hewan yang terserang penyakit PMK memiliki gejala klinis berupa demam yang diikuti oleh munculnya cairan pada mulut dan lidah, mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan, serta muncul sesuatu mirip bisul pada jari kaki atau tumit pada hewan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.